Memilih bacaan. Para pria dan wanita muda, bacalah literatur yang memberikan pengetahuan sejati dan yang akan membantu seluruh anggota keluarga Anda. Katakan dengan tegas, saya tidak akan menggunakan waktu membaca yang tidak bermanfaat bagi saya dan yang tidak melayakkan saya melayani orang lain. Saya akan mengabdikan waktu dan pikiran untuk mencapai pelayanan Allah yang sepenuhnya. Saya akan menutup mata saya terhadap perkara-perkara murahan dan dosa. Telinga saya adalah milik Tuhan, dan saya tidak akan mau mendengar bujukan tipu daya musuh. Suara saya dengan cara apapun tidak akan di bawah pengaruh yang bukan Roh Allah. Tubuh saya adalah bait Roh Kudus, dan setiap kuasa hidup saya akan diabdikan untuk kegiatan-kegiatan yang layak. Pendidikan hanyalah suatu persiapan terhadap kuasa jasmani, intelek, dan rohani untuk hasil yang terbaik dari semua kewajiban hidup. Daya tahan dan kekuatan serta tindakan otak berkurang atau bertambah tergantung pada cara penggunaannya. Pikiran harus didisiplin sedemikian rupa agar semua kuasa berkembang secara simetris. Banyak orang muda gemar membaca buku-buku. Mereka gemar membaca setiap bacaan yang mereka peroleh. Hendaklah mereka berhati-hati dengan apa yang mereka baca dan yang mereka dengar. Kepada saya telah diinstruksikan bahwa mereka berada dalam bahaya terbesar untuk dirusak oleh bacaan yang tidak pantas. Setan punya ribuan cara mengacaukan pikiran para orang muda. Mereka tidak aman tanpa berjaga-jaga sekejap pun. Mereka harus menjaga pikiran agar mereka tidak terpikat oleh godaan-godaan musuh. Pengaruh bacaan yang tidak sehat. Setan tahu bahwa sebagian besar pikiran dipengaruhi oleh apa yang masuk ke dalamnya. Ia mencoba memimpin para orang muda dan dewasa membaca buku-buku cerita, dongeng, dan bacaan lain. Para pembaca literatur seperti itu menjadi tidak layak untuk tugas-tugas di depan mereka. Mereka menghidupkan yang tidak nyata dan tidak ada kerinduan untuk meneliti kitab suci untuk makan mana surga. Pikiran yang memerlukan kekuatan telah dilemahkan dan kehilangan kuasa untuk mempelajari kebenaran besar yang terkait pada misi dan pekerjaan Kristus, kebenaran yang membentengi pikiran, membangkitkan imajinasi, dan menyalakan kerinduan yang kuat dan sungguh-sungguh untuk menang sebagaimana Kristus menang. Musuh kerohanian. Sekiranya sebagian besar buku yang diterbitkan dapat dimusnahkan, maka wabah menakutkan yang merusak pikiran dan hati akan terhindar. Cerita-cerita percintaan, dongeng murahan, dan yang membangkitkan berahi, dan bahkan buku-buku yang disebut novel rohani, buku-buku di mana pengarang mengaitkan pelajaran moral dengan ceritanya, adalah kutuk kepada para pembacanya. Perasaan-perasaan kerohanian boleh jadi dianyam melalui semua buku cerita itu, tetapi di kebanyakan kasus, setan mengenakan jubah malaikat agar lebih efektif menipu dan memikat. Tidak seorang pun yang begitu teguh pada prinsip yang benar, tidak seorang pun yang aman terhadap godaan, sehingga mereka bisa selamat membaca buku-buku cerita itu. Para pembaca fiksi adalah mengikuti si jahat yang memusnahkan kerohanian, meredupkan keindahan lembaran kitab suci. Itu menciptakan rangsangan yang tidak sehat, membuat sakit imajinasi, mencemarkan penggunaan pikiran, menjauhkan jiwa dari doa, dan tidak pantas untuk pelatihan rohani apapun. Allah telah memberikan kemampuan yang tinggi kepada para orang muda kita, namun sering mereka mengurangi kemampuan mereka, mengacaukan serta melemahkan pikiran mereka hingga bertahun-tahun tidak bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan akan dasar-dasar iman kita karena pilihan bacaan yang tidak bijaksana. Mereka yang menantikan Tuhan yang akan datang segera, yang menantikan perubahan ajaib apabila yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa,
Pantaslah pada masa kemurahan ini berdiri di atas taraf tindakan yang lebih tinggi. Sahabat-sahabatku orang muda yang dikasihi, tanyakanlah pengalaman Anda sendiri mengenai pengaruh cerita-cerita yang mengasyikkan itu. Setelah membacanya, dapatkah Anda membuka Alkitab serta membaca firman hidup dengan penuh minat? Bukankah Anda menemukan buku Allah itu tidak menarik lagi? Pesona cerita romantis telah menguasai pikiran Anda, merusak irama kesehatan, dan membuat tidak mungkin Anda memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, kebenaran yang hikmat, yang mempedulikan keselamatan kekal Anda. Pastikanlah membuang segala bacaan sampah. Itu tidak akan menguatkan kerohanian Anda, tetapi akan memperkenalkan pikiran pada perasaan yang menyesatkan imajinasi, menyebabkan Anda kurang memikirkan Yesus dan kurang menghidupkan ajaran-ajarannya. Bebaskanlah pikiran Anda dari perkara-perkara yang menuntun pada arah yang salah. Jangan membebaninya dengan cerita-cerita sampah yang tidak memberikan kekuatan pada kuasa-kuasa mental. Pikiran punya sifat yang sama dengan makanan yang disediakan untuk pikiran itu. Buku di atas segala buku. Sifat pengalaman keagamaan seseorang dinyatakan oleh jenis buku-buku yang dia pilih untuk dibaca pada saat-saat santai. Agar punya pikiran yang sehat dan prinsip rohani yang teguh, para orang muda harus bersekutu dengan Allah melalui firman-Nya. Menunjukkan jalan keselamatan melalui Kristus, Alkitab adalah penuntun kita kepada hidup yang lebih tinggi dan lebih baik. Itu berisi sejarah dan riwayat hidup yang paling menarik dan paling mengandung pelajaran yang pernah ditulis. Imajinasi mereka yang tidak menyimpang karena membaca fiksi akan menemukan Alkitab sebagai buku yang paling menarik dari segala buku. Alkitab adalah buku di atas segala buku. Jika Anda mengasihi firman Allah, menelitinya saat Anda punya kesempatan sehingga Anda dapat memiliki harta kekayaan yang terkandung di dalamnya dan dilengkapi dengan semua perbuatan baik, maka dapat dipastikan bahwa Yesus telah menarik Anda kepadanya. Tetapi membaca kitab suci secara kebetulan tanpa berupaya memahami ajaran Kristus supaya Anda menuruti syarat-syaratnya tidaklah cukup. Di dalam firman Allah tersembunyi harta-harta yang dapat ditemukan hanya oleh menancapkan dalam-dalam alat bor ke tambang kebenaran itu. Pikiran jasmani menolak kebenaran, tetapi jiwa yang bertobat mengalami proses perubahan yang ajaib. Buku yang sebelumnya tidak menarik karena menyatakan kebenaran yang bersaksi melawan orang-orang berdosa, kini menjadi makanan jiwa, sukacita, dan pelipur hidup. Mentari kebenaran menerangi lembaran suci dan Roh Kudus berbicara melaluinya kepada jiwa. Biarlah semua orang yang telah memperkuat cintanya terhadap bacaan murahan kini memalingkan perhatian mereka kepada firman nubuatan yang pasti. Ambillah Alkitab Anda dan mulailah belajar dengan minat yang segar akan catatan suci Perjanjian Lama dan Baru. Semakin sering dan makin rajin Anda belajar Alkitab, akan tampak makin indah dan makin berkurang minat Anda pada bacaan murahan. Ikatlah jilid yang suci ini pada hati Anda. Itu akan menjadi sahabat dan penuntun Anda.